Salam Budiluhur. Kali ini kita akan membahas tentang lingkungan bisnis ya dan juga sistem ekonomi yang ada di dalam sebuah negara. Kenapa kita perlu mempelajari lingkungan bisnis? Karena di dalam bisnis itu kita harus melihat gitu ya, apa sih yang mempengaruhi gitu ya bisnis itu secara internal maupun eksternal. Dan juga kenapa perlu belajar sistem ekonomi? Karena sistem ekonomi itu yang mempengaruhi bisnis kita di sebuah negara. Misalnya Anda berbisnis di Indonesia, itu akan berbeda dengan sistem ekonomi kalau Anda misalnya berbisnisnya di China ya, atau di Rusia, atau di Amerika. Baik, kita mulai pembahasan kita. Lingkungan bisnis. Untuk bisnis ya, dimanapun dia berada, sebesar apapun itu, pasti memiliki lingkungan yang mempengaruhi ya perusahaan itu, baik internal maupun dia eksternal. Untuk lingkungan bisnis eksternal itu adalah lingkungan bisnis yang langsung berhubungan atau berpengaruh langsung ya pada usaha perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan lingkungan bisnis yang sifatnya eksternal adalah lingkungan bisnis yang ada di luar perusahaan, yaitu lingkungan umum, lingkungan industri, lingkungan yang bersifat mikro, dan kemudian lingkungan eksternal yang bersifat makro. Kita akan bahas satu-satu. Untuk lingkungan bisnis internal, di dalam perusahaan ini ya, jadi dia lingkungan yang berhubungan langsung pada usaha, ya di dalam perusahaan itu untuk menghasilkan produk atau jasa atau layanan. Nah, di mana lingkungan bisnis internal itu kita lihat ada faktor-faktor produksi ya atau sumber daya seperti kondisi tempat bisnis kita, bagaimana dengan keahlian ya, sikap karyawan, kemudian modal ya, modal aset ya, uang yang ada di dalam perusahaan. Kemudian juga di dalam lingkungan bisnis internal itu ada juga kita bahas tentang struktur gitu. Strukturnya bagaimana, itu membicarakan tentang wewenang, siapa yang menjadi direktur, siapa yang menjadi manajer, siapa yang menjadi staff dan seterusnya. Itu disebut dengan struktur organisasi. Nah, di dalam lingkungan bisnis internal juga tidak terlepas dari budaya organisasi. Karena di dalam sebuah organisasi itu biasanya itu ada keyakinan gitu ya, di dalam setiap organisasi itu ada keyakinan, nilai-nilai, kemudian pengharapan dia di dalam bisnis dia gitu. Seperti misalnya contoh body shop misalnya, dia itu nilai-nilainya value adalah bahwa dia tidak ingin tes misalnya produk-produknya kepada binatang. Itu adalah nilai-nilai yang dipegang oleh body shop misalnya. Sudah dijelaskan bahwa lingkungan bisnis eksternal itu adalah dia berada di luar perusahaan dan mempengaruhi bisnis. Kita bagi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan industri. Untuk lingkungan umum kita bagi menjadi beberapa, yaitu ada bisnis domestik, ya lingkungan bisnis domestik, kemudian lingkungan bisnis yang sifatnya global, ada lingkungan teknologi, politik, hukum, ya, sosial dan budaya yang ada, kemudian juga ekonomi, ya keadaan ekonomi. Nah, untuk lingkungan bisnis domestik terkait dengan pelanggan, pemasok, dan pesaing yang mereka ini ada di sekitar tempat bisnis kita lakukan, ya. Nah, untuk lingkungan bisnis global ini adalah kekuatan internasional yang mempengaruhi bisnis. Misalnya terjadi perjanjian kesepakatan kerjasama, gitu ya, perdagangan misalnya. Kemudian kondisi ekonomi dunia, ketidakpastian misalnya politik, dan juga misalnya kondisi-kondisi seperti pandemi seperti ini. Nah, perusahaan yang ingin go internasional itu biasanya harus melihat persaingan di sisi bisnis global ini. Nah, untuk lingkungan teknologi itu adalah melihat bagaimana perusahaan itu aware terhadap teknologi yang ada, yaitu nantinya pengetahuan dan juga metode kerjanya itu lebih efisien, kemudian sistemnya harus diubah, misalnya bentuk komunikasinya harus dirubah, karena itu terkait dengan teknologi yang ada saat ini. Kalau misalnya perusahaan tidak mengikuti teknologi, maka biasanya akan ketinggalan. Nah, kemudian untuk lingkungan politik dan hukum ini sudah jelas, yaitu terkait dengan sistem hukum dan juga legalitas yang ada di sebuah negara atau di sebuah pemerintahan, termasuk juga stabilitas politik dan juga stabilitas keamanan.
Nah, untuk lingkungan sosial budaya itu bisnis itu harus tahu tentang adat istiadat, kemudian juga nilai moral serta karakteristik demografinya masyarakat. Nah, untuk lingkungan ekonomi itu terkait dengan sistem perekonomian maupun kondisi perekonomian suatu negara. Itu adalah lingkungan umum. Baik, kita akan bahas lingkungan industri. Untuk lingkungan industri ya, itu adalah adanya ancaman dari pelaku bisnis baru. Ya, pelaku bisnis baru dimaksud di sini adalah bila kita berbisnis kemudian ada pendatang baru yang dengan bisnis kita yang sama, maka dia merupakan ancaman. Supplier misalnya, dia bisa melakukan ancaman dengan cara tidak memberikan misalnya bahan baku ke kita atau bahan baku dinaikkan. Kemudian dari sisi pembeli pasti juga karena adanya perusahaan-perusahaan yang sejenis, maka pembeli itu pun juga bisa merupakan ancaman karena dia bisa membeli dari perusahaan lain. Kemudian juga produk pengganti misalnya itu adalah produk-produk di mana kita menjual produk A tetapi ada perusahaan lain juga mau menjual produk A tetapi kemudian produk ini ditambahkan sesuatu sehingga bisa menjadi pengganti gitu ya, artinya tidak membeli lagi di perusahaan kita. Dan untuk juga lingkungan industri dari sisi lingkungan industri itu juga ada intensitas persaingan di antara perusahaan-perusahaan itu yang mempengaruhi perusahaan dan bagaimana menanggapi kompetitor ya, sistem kompetitornya itu. Jadi untuk lingkungan industri itu adalah terkait dengan di area industri kita gitu ya, itu juga ancaman. Baik, kita lanjutkan. Lingkungan bisnis eksternal mikro itu adalah lingkungan eksternal yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi. Terdiri dari siapa saja, yaitu pesaing, ya, konsumen, kemudian kita lihat ada pemasok, dan kemudian pembuat aturan atau regulasi, dan juga partner kita, ya, partner perusahaan. Nah, pesaing itu ya pasti memperebutkan sumber daya, yaitu uang konsumen ya terutama ya. Nah, kalau pelanggan itu yang membayar uang untuk memperoleh barang atau jasa. Kemudian kalau pemasok itu yang menyediakan sumber daya bagi organisasi. Kemudian pembuat aturan itu adalah pihak yang mengendalikan, mengatur dan juga mempengaruhi kebijakan dan praktek organisasi. Ini biasanya adalah pemerintah. Nah, kemudian partner strategis itu adalah organisasi-organisasi yang bekerja sama dengan kita, dengan perusahaan. Setelah kita mengetahui tentang apa saja yang ada di dalam lingkungan bisnis, kita akan membahas berikutnya adalah tentang lingkungan eksternal makro, di mana di sini Anda lihat banyak istilah-istilah di dalam ekonomi atau di dalam bisnis. Anda pernah dengar dan kemudian Anda harus tahu maksud dari istilah ini apa itu sebelum Anda terjun ke dunia bisnis. Anda lihat bahwa kinerja dari sebuah perusahaan itu banyak dipengaruhi oleh faktor perekonomian makro atau disebut dengan ekonomi makro, yaitu adalah pertumbuhan ekonomi ya di sebuah negara itu, kemudian tingkat inflasi dan juga tingkat suku bunga. Nah, tiga faktor tersebut itu sangat mempengaruhi dari faktor perekonomian makro, di mana di sini akan mempengaruhi bisnis kita. Kita akan bahas tentang indikator pertumbuhan ekonomi ya, di mana di sini ada pendapatan agregat atau disebut dengan agregat expenditures dan produk domestik bruto atau PDB serta tingkat pengangguran. Di mana pendapatan agregat adalah total produksi barang dan jasa dan juga total pendapatan yang diterima oleh suatu negara. Total produksi barang dan jasa tersebut dipengaruhi oleh total permintaan terhadap barang dan jasa itu, sehingga pertumbuhan ekonomi diinterpretasikan sebagai persentase perubahan dari PDB atau pendapatan domestik bruto dari waktu ke waktu, dari satu kuartal ke kuartal yang lain. Nah, kemudian untuk indikator lain pertumbuhan ekonomi itu adalah tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran ini juga harus dimonitor. Kenapa?
Karena indikator pengangguran ini menunjukkan apakah kondisi perekonomian itu masih dapat diperbaiki atau juga bisa ditingkatkan. Nah, kita lihat bahwa bila pertumbuhan ekonomi itu negatif, itu bisa terjadi resesi. Resesi itu adalah bila pertumbuhan ekonomi itu dia itu nilainya negatif 2 kuartal secara terus-menerus. Sepertinya Singapura sudah mulai masuk ke arah resesi karena adanya pandemi ini. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis pengangguran dan penyebabnya. Untuk jenis pengangguran kita ada 4 di sini, ada pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran siklus, dan juga pengangguran struktural. Untuk pengangguran friksional itu terjadi ketika seorang karyawan misalnya resign, terus dia belum mendapatkan pekerjaan baru. Umumnya karyawan itu resign karena biasanya alasan pribadi, seperti pindah rumah atau memang ingin dapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jenis ini terjadi ketika seorang mencari pekerjaan pertama ya biasanya gitu, ketika perempuan ingin kembali ke dunia kerja karena dia tadinya ibu rumah tangga. Nah, sifatnya ini biasanya jangka pendek dan merupakan bagian alami lah dari proses pencarian pekerjaan. Berikutnya adalah pengangguran musiman. Karena biasanya keahliannya tidak dibutuhkan untuk masa atau kurun waktu tertentu. Gitu ya. Contoh misalnya petani banyak nganggur pada musim kemarau. Kenapa? Karena tidak ada air untuk mengolah sawah. Dan dia akan mengolah kembali sawah itu pada musim hujan. Untuk pengangguran siklus, ini yang terjadi saat ini. Yaitu terjadi ketika permintaan barang dan jasa itu turun. Saat ini kan pada saat masa pandemi, sehingga memaksa pemilik perusahaan itu dia untuk memberhentikan banyak karyawan dengan tujuan apa? Untuk memangkas pengeluaran perusahaan. Pengangguran ini cenderung menciptakan lebih banyak lagi pengangguran. Kenapa? Karena karyawan yang diberhentikan itu dia tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga permintaan pasti akan menurun gitu. Nah, untuk pengangguran struktural itu terjadi karena adanya perubahan dalam sektor ekonomi yang menciptakan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pengusaha. Misalnya penggantian tenaga kerja yang buruh ya dengan mesin ya atau teknologi canggih. Itu biasanya terjadi di pabrik. Nah, resesi yang panjang itu sering menciptakan jenis pengangguran struktural. Pekerja yang menganggur terlalu lama biasanya akan kehilangan keterampilan gitu. Kondisi ini menyebabkan peningkatan pengangguran alami yang lebih tinggi. Kita bahas inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga produk dan jasa itu secara umum ya pada satu periode waktu tertentu. Tingkat inflasi ini biasanya sih diukurnya dari persentase perubahan indeks harga konsumen. Inflasi itu sangat mempengaruhi biaya operasi dari perusahaan gitu ya untuk menghasilkan produk dan jasa gitu, karena udah jelas bahwa kalau terjadi inflasi, kenaikan semua, misalnya contoh kenaikan bahan baku, maka produk pun akan naik harganya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 2 jenis inflasi. Itu inflasi karena tarikan biaya atau disebut dengan cost push inflation, dan juga karena tarikan permintaan atau disebut dengan demand pull inflation. Inflasi karena dorongan biaya itu karena kalau harga-harga misalnya BBM naik gitu ya, kemudian harga bahan baku naik, maka dia akan menaikkan biaya-biaya operasional perusahaan sehingga produk menjadi atau harga produk menjadi lebih tinggi untuk menutup biaya produksi. Ada juga inflasi karena tarikan permintaan, yaitu karena meningkatnya permintaan sehingga perusahaan menaikkan harga. Karena kalau banyak permintaan kemudian barang itu langka, maka harga itu pasti dinaikkan agar keuntungan dari perusahaan itu meningkat. Nah, biasanya periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi, naiknya permintaan pelanggan itu dapat menyebabkan kekurangan produk. Kemudian ditanggapi oleh perusahaan dengan dia menaikkan harga. Komponen berikutnya pada faktor perekonomian makro adalah tingkat suku bunga, di mana tingkat suku bunga ini adalah biaya peminjaman uang di bank. Perubahan tingkat suku bunga yang ada di pasar itu akan mempengaruhi biaya bunga
perusahaan ya gitu ya untuk pada saat dia mencicil, terutama untuk perusahaan yang meminjam dana itu di bank. Nah, untuk tingkat suku bunga itu juga berpengaruh pada biaya modal ya, biaya modal perusahaan. Itu bila kalau misalnya ada proyek, kalau suku bunganya rendah, maka disebut proyeknya itu layak untuk dijalankan. Tapi kalau misalnya suku bunganya tinggi, maka proyek tersebut biasanya akan dipending. Nah, sehingga perusahaan itu akan mengurangi tingkat ekspansinya ya untuk dia mengekspan lebih besar lagi perusahaannya itu, dia tidak akan mengekspan kalau tingkat suku bunganya itu akan tinggi. Baik, berikutnya adalah apa yang mempengaruhi harga pasar itu? Atau harga pasar itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kekuatan dari tarik-menarik ya, antara permintaan dan juga penawaran. Permintaan itulah jumlah produk yang diminta ya pada setiap harga yang mungkin. Kemudian penawaran adalah jumlah atau kuantitas produk yang ditawarkan pada setiap harga yang mungkin. Nah, apa yang mempengaruhi harga pasar? Itu ada 3 faktor, yaitu pendapatan pelanggan ya, kemudian selera pelanggan atau preferensi pelanggan, dan juga biaya produksi. Bila pendapatan pelanggan itu secara individual itu naik gitu ya, maka akan meningkatkan permintaan terhadap produk itu. Nah, sedangkan kalau misalnya permintaan produk itu naik ya, maka biasanya itu harganya juga naik. Nah, kemudian berikutnya adalah selera. Nah, preferensi atau selera ini seringkali berubah sehingga permintaan terhadap produk itu juga dapat berubah. Hal ini menyebabkan kuantitas atau jumlah produk yang diminta oleh pelanggan itu dan juga yang dihasilkan oleh perusahaan ya, itu juga berubah. Nah, yang terakhir adalah biaya produksi. Kalau biaya produksi ini adalah biaya produksi naik ya, maka biasanya perusahaan itu ingin menambah jumlah produk yang dihasilkan gitu pada tingkat harga yang semula ya. Jadi dia itu ingin agar ini biaya produksi naik nih, maka dia biasanya itu nambah jumlah produknya supaya nutup harganya. Nah, karena dia meningkatkan jumlah produknya atau produksinya, maka terjadilah surplus ya. Surplus itu kelebihan, sehingga perusahaan itu biasanya akan menurunkan harganya supaya agar lebih cepat laku di pasar. Mungkin Anda pernah mendengar tentang kebijakan moneter, kebijakan fiskal ya di TV, pemerintah suka mengumumkan seperti itu. Nah, itu adalah cara pemerintah untuk dapat menentukan kondisi perekonomian sebuah negara. Biasanya dilakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral, kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk memelihara dan menstabilkan mata uang supaya perekonomiannya kita tidak anjlok. Nah, kebijakan moneter ini dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan juga menetapkan suku bunga. Tujuan kebijakan moneter ini adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian, meminimalkan pengangguran, serta mengatur mata uang dalam suatu negara. Kemudian berikutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan ekonomi ya yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan cara perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan adalah pengaturan dari pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan juga pajak. Di mana pajak Anda tahu itu adalah instrumen fiskal yang digunakan untuk biaya pembangunan. Sedangkan pengeluaran belanja negara itu seperti APBN itu biasanya untuk perbaikan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur ya, pembiayaan operasional dan seterusnya. Tujuan di mana kebijakan fiskal ini adalah bagaimana menstabilkan perekonomian negara, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, keadilan sosial, dan juga menstabilkan harga atau mengatasi inflasi.